Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Fatwa Syarifuddin dengan NIM H0712111069. Di video kali ini saya akan membahas mengenai struktur data dan tipe-tipe struktur data. Struktur data adalah cara menyimpan dan mengatur data secara terstruktur pada sistem komputer atau database sehingga lebih mudah diakses. Secara teknis, data dalam bentuk angka, huruf, simbol, dan lainnya ini diletakkan dalam kolom-kolom dan susunan tertentu. Struktur data bisa dapat digunakan sebagai pengelolaan database, melakukan kompres file, sampai mengolah data lainnya. Struktur data juga dapat mempengaruhi ketepatan algoritma suatu program. Kegunaan struktur data. Yang pertama yaitu membuat proses pemrograman yang mudah. Struktur data bisa digunakan untuk membuat perintah dengan bahasa pemrograman dengan lebih mudah. Yang kedua yaitu menyimpan dan mengatur data. Struktur data dapat membuat kita mudah menyimpan dan mengatur data secara efisien, rapi, dan terorganisir. Berikutnya yaitu meningkatkan kualitas algoritma. Struktur data bisa berpengaruh ke tingkat efektivitas algoritma. Berikutnya yaitu mengelola sumber daya dan layanan. Sumber daya dan layanan dalam sistem operasi bisa diatur melalui struktur data. Struktur data dalam konteks ini biasanya memuat manajemen directory file, alokasi memori, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pengindeksan. Struktur data bisa digunakan untuk mengindeks objek yang disimpan dalam database. Dan yang terakhir yaitu searching. Indeks yang terdapat dalam struktur data akan mempercepat proses pencarian data tertentu. Bisa dilihat dari gambar berikut. Dalam menyusun data terdapat beberapa istilah yang perlu Anda pahami. Yang pertama yaitu node dan yang kedua yaitu indeks. Berikut adalah penjelasan tentang kedua istilah berikut. Node yaitu elemen yang terdapat dalam struktur data. Setiap node berisi pointer ke node selanjutnya. Indeks yaitu objek dalam sistem database yang bisa mempercepat proses pencarian data. Tipe-tipe dalam struktur data. Yang pertama ada array, yang kedua linked list, yang ketiga stack, yang keempat ada queue, yang kelima ada tree, yang keenam ada graph, dan yang terakhir adalah ada hash table. Tipe struktur data yang pertama array. Tipe array mempunyai kumpulan elemen yang jaraknya saling berdekatan. Array dapat membantu seseorang untuk mencari data secara acak hanya menggunakan indeksnya. Kapasitas elemen yang dapat dialokasikan pada tipe array bersifat statis. Jika Anda ingin menyisipkan elemen baru ke array, maka harus membuat array baru dengan ukuran yang lebih besar. Sebaliknya, jika ingin menghapus elemen tertentu, Anda harus membuat array baru dengan ukuran yang lebih kecil. Selain itu, array juga memungkinkan Anda untuk menyimpan beberapa data dengan jenis yang sama dalam satu nama. Tipe array biasa digunakan untuk membangun struktur data seperti vektor dan matriks. Dalam struktur data, array termasuk jenis struktur data linear, yaitu struktur data di mana elemen datanya disusun dalam satu dimensi. Ketika ingin mengakses data dalam array, kita cukup menghitung setiap elemen, yaitu dengan menambahkan offset ke nilai awal. Nilai awal adalah lokasi memori elemen pertama array yang berada pada indeks 0, dan perbedaan antara kedua indeks adalah nilai offsetnya. Contohnya bisa kita lihat pada array berikut, yaitu array pada nama-nama buah-buahan. Array pertama yaitu array apel. Jadi kalau kita ingin memanggil array apel, kita hanya perlu menuliskan nama arraynya dan menuliskan indeksnya, yaitu untuk array pertama yaitu indeksnya yaitu 0. Jadi outputnya yaitu apel. Kelebihan pada struktur data array. Yang pertama yaitu bisa digunakan sebagai implementasi tipe lainnya seperti queue dan stack. Yang kedua yaitu proses pencarian data bisa dilakukan lebih cepat. Kelemahan array yaitu penambahan dan pengurangan data membutuhkan waktu yang lebih lama karena tipe array menampung data secara berurutan. Tipe struktur data yang berikutnya yaitu linked list.
Linked list adalah struktur data yang terdiri dari urutan data linear yang dihubungkan satu sama lain. Saat menggunakan tipe linked list, Anda harus mengakses data secara manual. Hal ini karena Anda tidak bisa mencari data dengan sistem acak. Tipe linked list terbagi menjadi 3 jenis, yaitu single linked list, double linked list, dan circular linked list. Ketiganya dapat dibedakan dari proses traversal atau proses kunjungan ke setiap node dalam satu waktu. Simpul pertama dari linked list disebut sebagai head atau simpul kepala. Apabila linked list berisi elemen kosong, maka nilai pointer dari head menunjuk ke null. Begitu juga pointer berikutnya dari simpul terakhir atau simpul ekor akan menunjuk ke null. Ukuran elemen dari linked list dapat bertambah secara dinamis dan mudah untuk menyisipkan dan menghapus elemen karena tidak seperti array. Kita hanya perlu mengubah pointer elemen sebelumnya dan elemen berikutnya untuk menyisipkan atau menghapus elemen. Kelebihan linked list yang pertama yaitu ukurannya lebih dinamis. Yang kedua yaitu alokasi penggunaan memori bisa Anda sesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga yaitu penambahan atau pengurangan data lebih cepat. Kelemahan dari linked list yaitu pertama menguras memori yang lebih besar. Yang kedua yaitu tidak bisa kembali ke node sebelumnya atau reverse traversal, kecuali pada jenis double linked list. Yang terakhir yaitu proses traversal lebih panjang karena tidak langsung mengakses data dengan indeks. Tipe struktur data berikutnya yaitu stack. Stack adalah tipe struktur data yang linear dan mengikuti urutan tertentu. Adapun urutan yang digunakan adalah LIFO atau last in first out atau FILO, first in last out. Kedua istilah tersebut artinya sama, yaitu data yang terakhir masuk akan menjadi data yang keluar pertama kali. Sebaliknya, data yang pertama masuk akan menjadi data yang keluar terakhir. Perlu kita ketahui, dalam struktur data stack ada dua kondisi yang perlu kita hindari. Yang pertama yaitu underflow dan yang kedua yaitu overflow. Underflow yaitu keadaan di mana kita mencoba mengakses atau menghapus elemen data pada stack yang kosong. Overflow yaitu keadaan di mana ruang memori yang dialokasikan struktur data sudah penuh namun masih dilakukan operasi penyisipan elemen. Cara struktur data stack dalam menyimpan sebuah nilai dapat kita bayangkan seperti piring yang disusun rapi secara bertumpuk ke atas. Apabila kita ingin mengambil piring yang bagian paling bawah, kita harus terlebih dahulu menyisihkan semua piring yang ada di atas. Dalam istilah pemrograman, upaya menambahkan elemen pada struktur data stack disebut dengan push, sedangkan proses menghapus atau menghilangkan elemen data dari stack disebut pop. Kelebihan dari stack yang pertama yaitu dapat mengelola data secara efisien. Yang kedua yaitu bisa membersihkan objek secara otomatis. Yang terakhir yaitu dapat mengontrol memori dengan mandiri. Kelemahan dari stack yaitu kapasitas memori yang sangat terbatas. Yang kedua yaitu kemungkinan terjadinya overflow ketika jumlah objek terlalu banyak. Dan yang terakhir yaitu tidak dapat mengakses data secara acak. Tipe struktur data yang berikutnya yaitu queue. Queue adalah tipe struktur data linear yang mengikuti urutan tertentu, yaitu FIFO, atau first in, first out. Jadi data yang masuk pertama kali adalah data yang pertama kali diambil. Kita dapat menganalogikan data ini seperti sedang melakukan antri. Siapa yang datang pertama, itulah yang dilayani terlebih dahulu. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menggambarkan struktur data queue adalah barisan orang yang menunggu untuk membeli tiket di gedung bioskop. Orang yang baru datang akan bergabung dengan barisan dari ujung, dan yang berdiri di depan akan menjadi yang pertama mendapatkan tiket dan meninggalkan barisan. Demikian pula dalam struktur data queue. Data yang ditambahkan terlebih dahulu akan meninggalkan antrian terlebih dahulu. Pada gambar di atas, karena elemen 1 ditambahkan ke antrian terlebih dahulu daripada elemen 2, maka elemen 1 adalah elemen yang pertama dihapus dari antrian. Hal ini mengikuti aturan operasi FIFO atau first in first out. Dalam istilah pemrograman, menempatkan item dalam struktur data queue disebut enqueue, sedangkan operasi menghapus item dari queue disebut dequeue.
Kelebihan queue. Data yang masuk akan dilayani sesuai urutannya. Proses antrean data lebih cepat dan optimal. Dan yang terakhir yaitu menangani beberapa tipe data sekaligus. Kelemahan dari queue. Yang pertama yaitu jika waktu pelayanan habis, maka data yang terakhir masuk tidak bisa dilayani. Yang kedua yaitu proses yang rumit saat harus menambahkan atau menghapus elemen dari tengah. Dan yang terakhir yaitu butuh waktu lama untuk mencari antrian. Tipe struktur data yang berikutnya yaitu adalah tree. Tree adalah tipe struktur data yang memiliki bentuk seperti pohon. Tipe tree efisien untuk menyimpan data secara hierarkis karena disusun dalam berbagai level. Jadi tipe ini sering dianggap sebagai kumpulan node yang saling dihubungkan. Adapun karakteristik dari struktur data tree adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penjelahan data atau traversing. Pada tree dilakukan oleh algoritma depth first search dan breadth first search. Yang kedua yaitu tidak ada loop dan circuit. Dan yang ketiga yaitu tidak memiliki self loop. Dan yang terakhir adalah disusun dalam model hierarki. Bisa dilihat dari gambar berikut, setiap node bisa berisi beberapa data atau link dari node lainnya. Beberapa istilah yang ada pada tipe struktur data tree antara lain, yang pertama yaitu root atau node yang berada di paling atas. Yang kedua yaitu child node atau turunan dari setiap node. Yang ketiga yaitu parent node atau node yang berisi dari subnode. Yang keempat yaitu siblings atau node yang berasal dari parent node yang sama. Dan yang terakhir yaitu leaf node atau node yang tidak memiliki turunan lagi. Kelebihan dari struktur data tree yaitu proses pencarian data bisa dilakukan dengan cepat. Tetapi kelemahan tree yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memasukkan data karena harus menyesuaikan dengan urutan nilainya. Tipe struktur data berikutnya yaitu graph. Graph adalah tipe yang berisi beberapa node yang saling terhubung. Node pada tipe graph disebut sebagai simpul. Jadi, setiap garis akan saling menghubungkan dua simpul. Biasanya tipe ini digunakan untuk menunjukkan jaringan tertentu. Contohnya seperti pada jaringan telepon atau jaringan media sosial. Tipe graph terbagi menjadi dua jenis, yaitu directed graph dan undirected graph. Directed graph artinya setiap garis akan terhubung ke semua simpul, sedangkan undirected graph artinya tidak semua simpul akan terhubung dengan garis. Jika sebuah simpul tidak terhubung dengan simpul lainnya, maka disebut dengan isolated graph, isolated vertex. Simpul pada graf disebut dengan vertex atau V, sedangkan sisi yang menghubungkan antara vertex disebut edge atau E. Pasangan X, Y disebut sebagai edge yang menyatakan bahwa simpul X terhubung ke simpul Y. Garis di atas terdiri atas 4 buah vertex dan 4 pasang sisi atau edge. Dengan vertex disimbolkan dengan sebagai V, edge dilambangkan E, dan graph disimbolkan sebagai G. Ilustrasi di atas dapat dituliskan dalam notasi berikut, yaitu V sama dengan 0123, E sama dengan himpunan 01, 02, 03, dan 12, dan G adalah V, E. Kelebihan dari graf. Yang pertama yaitu dapat membantu memeriksa hubungan antar node dengan cepat. Yang kedua yaitu cocok digunakan untuk grafik yang tidak mengandung banyak node. Kelemahan graf yaitu membutuhkan waktu lama untuk memodifikasi data. Tipe struktur data berikutnya yaitu hash table. Hash table adalah tipe yang digunakan untuk menyimpan data secara asosiatif. Tipe ini akan menyimpan data dalam format array.
Hal ini memungkinkan untuk mengakses data dengan cepat karena cukup menggunakan indeksnya saja. Operasi utama yang digunakan dalam hash table adalah search atau untuk mencari elemen. Berikutnya yaitu insert untuk menyisipkan elemen dan delete untuk menghapus elemen. Contoh penggunaan tipe hash table adalah mencari data nama dan nomor telepon. Kelebihan dari tipe struktur data hash table yaitu daripada tipe lainnya, kadang penggunaan hash table lebih efisien untuk mencari data, sehingga sering dipakai di software untuk pengindeksan basis data. Berikutnya yaitu mudah melakukan sinkronisasi. Tetapi kelemahan hash table yaitu kemungkinan bentrokan data atau collision yang sangat besar, sehingga menjadi tidak efisien. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.